Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik yang di gereja maupun yang tidak bisa hadir dan mengikuti ibadah via live streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya minggu ini kita bisa melakukan ibadah tatap muka, dan patut kita syukuri kepada Tuhan bahwa kesempatan ini Tuhan sudah menyediakannya buat kita. Mari dengan membawa hati yang bersyukur, kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
sehat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ini ucapan syukur kami Tuhan, kami datang ke rumah-Mu untuk yang pertama kalinya Tuhan. Setelah setahun lebih pandemi menimpa bangsa ini, kami datang dengan membawa hati yang bersyukur, kami datang dengan membawa hati yang penuh sukacita. Karena kesempatan sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kami dapat beribadah. Kami mau menikmati sukacita Tuhan. Kami mau meluap-luap dengan ucapan syukur. Kami mau bersukacita dan kami mau menyerukan nama Tuhan yang begitu baik itu dalam hidup kami. Kami mau menikmati persekutuan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap umat-Mu yang hadir. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Haleluya. Sama dong kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Sambil nanti kita angkat jempol kita buat Tuhan. Yes. Kasih setia selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kita berikan jempol kita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Haleluya, benar. Tuhan Yesus kita sangat baik. Amin. Saatnya kita mempersiapkan hati untuk kita menyimak dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan kalau bukan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hari ini kami melimpah dengan ucapan syukur, karena Kau Allah yang sungguh setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan
Biarlah segenap hati ini bersyukur, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu di hidup kami. Segala harapan kami dan hidup kami hanya di dalam Engkau. Kami milik-Mu karena Kau sudah menyelamatkan hidup kami. Mari kita sama-sama katakan, Kaulah harapanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu dalam hati. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Terima kasih Tuhan. Biarpun masa pandemi ini banyak hal kami kehilangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu telah teruji sepanjang pandemi ini Tuhan. Kami benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Kami dipelihara luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu.
kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menikmati persekutuan untuk pertama kalinya Tuhan setelah masa pandemi ini. Dan kami benar-benar menikmati Tuhan hadir menjangkau setiap hati kami. Dan kami merindukan firman-Mu berkata-kata kepada kami. Mari Tuhan Kau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Mono Tuhan yang akan menyampaikannya. Dan biar setiap kami umat-Mu yang hadir, kami sungguh-sungguh diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendapat berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Halo, apa kabar? Haleluya. Sudah setahun sudah kita mengurung diri di rumah, ya. Kita mengadakan ibadah di rumah sudah 1 tahun penuh, ya. Genap 1 tahun penuh, saudaraku. Dari tempat ini selama 1 tahun kita tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita masih bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa menikmati hidup dengan kondisi yang sehat. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di kali yang pertama kita ibadah bersama-sama karena satu kerinduan bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan karena apa yang hendak Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya semuanya untuk kita. Oleh karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama selama 1 tahun. Di kali yang pertama di tahun yang ke tahun 2021, apa yang menjadi dasar kita untuk dapat beribadah? Karena ada sukacita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sukacita ibadah, ibadah sukacita. Jadi ibadah itu harus ada sukacita. Ibadah itu harus ada damai sejahtera. Tidak mungkin kita bisa ibadah tanpa ada sukacita. Itu namanya tekanan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa kita hari ini beribadah? Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, karena rahasia ibadah kita itu dikatakan agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudaraku,
ibadah kita adalah memiliki rahasia. Rahasianya apa? Ada sukacita dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa rahasia sukacita ibadah kita? Karena dikatakan agunglah rahasia ibadah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa beribadah kalau kita bisa bersyukur atas hidup kita hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, boleh lihat kanan kiri apakah saudara kita itu sehat, ya. Boleh melihat kanan kiri apakah saudara kita itu dalam kondisi senang dan sukacita. Nah, saudaraku, menikmati sukacita bersama dengan saudara yang lain itu menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Rahasia sukacita ibadah terletak di mana kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur dalam ibadah. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, firman Allah yang hidup berkata demikian, saudaraku, apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Soal kekayaan kita di dalam Tuhan, kalau kita bisa menikmati bahagia dan baik hati, saudaraku. Sementara Alkitab saudara terjemahan baru berkata demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungan besar itu apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya, puas dengan apa yang kita miliki, puas dengan apa yang kita terima hari ini, saudaraku, bukan berarti kita mau bermalas-malasan tidak melakukan apa-apa, tapi kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rahasia ibadah kita adalah kita bisa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya, bersyukur dengan apa yang kita terima, bersyukur karena kita merasa cukup pemeliharaan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mengatakan demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Selama 1 tahun, saudaraku, kita saling menjaga jarak. Selama 1 tahun kita menjauhkan diri satu dengan yang lain. Karena corona menjauhkan persahabatan kita. Karena corona menjauhkan persaudaraan kita. Karena corona kita menerima ujian. Saudaraku, corona itu baik. Baiknya kenapa? Karena corona sedang menguji iman kita kepada Tuhan. Itu baiknya. Ya, yang gak baiknya kita gak bisa dengan bebas dan leluasa untuk melakukan segala sesuatu yang biasa kita lakukan, menjadi terbatas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Ibadah itu seharusnya dan sesungguhnya adalah kita dengan tekun, ya, dengan rajin, dengan sukacita untuk beribadah. Nah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita memulai hidup yang baru
memulai kebiasaan yang baru. Kalau selama 1 tahun kita tertahan, selama 1 tahun kita menahan diri untuk tidak kumpul-kumpul, untuk tidak tatap muka, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh yang namanya penguasaan diri. Kita butuh yang namanya mengendalikan diri. Kita butuh yang namanya menguasai diri untuk dapat apa? Untuk dapat mengendalikan apakah kita mampu menghadapi ujian yang kita terima hari-hari ini. Sudah dikasih Tuhan. Jika kita hari ini tahu bahwa ada saudara kita tidak bisa datang beribadah, kita tahu bahwa ada saudara kita yang tidak datang beribadah, kita bisa menyampaikan pesan kepada mereka. Ayo kita ibadah kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kalau kita sadar bahwa nikmat Tuhan itu kita nikmati bersama-sama. Kita bisa berbagi dengan ajakan, ya, dengan ajakan ayo kita ibadah. Kalau kapasitas gedung ini tidak memadai, tidak mencukupi, saudaraku, bisa jadi ibadah 2 kali. Karena kalau saudaraku diperlukan, kapasitasnya hanya sedikit, dan di mana-mana setiap ibadah kapasitasnya hanya sedikit. Kenapa? Karena harus ada jarak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memulai dari awal, kita memulai dari nol, saudaraku. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat hidup kita merasa senang dan merasa kita menikmati kalau kita berangkat dari nol, saudaraku. Kita akan merasa puas bahwa kita memulai hal yang baru kembali bersama dengan Tuhan. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah bersama dengan keluarga tentunya, saudaraku. Semakin rajin ibadah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya hanya mengingatkan kembali, marilah kita semakin bertekun dalam ibadah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa buktinya? Buktinya adalah nubuat dari kebenaran firman Tuhan sudah terjadi hampir di seluruh pelosok tanah air. Yang tadinya kita merasa aman, tiba-tiba ada angin badai. Yang tadinya kita merasa aman, ada gempa bumi yang menggoncang. Yang tadinya kita merasa aman, ada banjir melanda. Yang tadinya merasa aman, ada gunung yang meletus, mengeluarkan muntahannya. Saudaraku, dunia hari ini semakin hari semakin tua, dan tidak ada tempat persembunyian yang aman kecuali hanya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita bertekun dalam ibadah, karena Tuhan mengasihi orang yang mendekat kepada Dia. Saudaraku, apa alasan kita ibadah dengan sukacita? Apa alasan sukacita ibadah itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita hari ini bisa beribadah dengan sukacita. Yang pertama, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai selanjutnya, saudaraku. Kita akan melihat yang pertama, sukacita ibadah. Alasan kita memiliki sukacita yang pertama adalah karena darah Yesus sucikan hidup kita. Karena darah Yesus menghapuskan dosa kita.
Kita akan membaca Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Perhatikan, oleh darah Yesus kita punya keberanian untuk masuk, ya, untuk masuk ke dalam tempat kudus. Artinya untuk dapat datang kepada Tuhan, kita itu sebenarnya harus kudus, harus suci, karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, jadi untuk menghadap Tuhan, untuk ibadah harus kudus. Pertanyaannya, bisakah kita hidup kudus? Bisakah kita hidup suci? Jawabannya berat. Kenapa? Tidak mungkin kita satu hari tidak berbuat dosa. Tidak mungkin kita dalam waktu satu hari tidak melakukan dosa. Karena apa? Alkitab berkata, kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jadi tidak melakukan hal yang baik yang kita tahu itu dosa. Jadi tidak mungkin kita kudus secara pribadi. Dengan usaha kita tidak mungkin hidup kudus. Tapi karena adanya Paskah itu Passover. Passover itu diluputkan, terlewati. Kita diluputkan karena apa? Yesus sudah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga. Nah, saudaraku, inilah yang membuat kita bisa menghadap tahta Allah. Ada sukacita dalam ibadah karena darah Yesus menyucikan hidup saudara dan saya. Dengan penuh keberanian kita bisa berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah. Sehingga hari ini kita bisa berkata kepada Tuhan Yesus dengan sukacita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak terintimidasi tabungan dosa kita di masa lalu. Kenapa? Darah Yesus itu yang menyucikan hidup kita, menghapuskan dosa kita. Apa balasan kita kepada Tuhan? Apa respon kita kepada Tuhan? Saudaraku yang pada ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita dapat menghadap Tuhan, dapat ibadah, kita dapat dikuduskan oleh Tuhan karena dirinya sendiri yang melakukan, karena Tuhan sendiri yang melakukan itu. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dialah imam besar kita, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang menjadi imam besar, yang mengorbankan dirinya, yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga, yang hari ini kita sanggup untuk berdiri di tempat ini untuk menyembah Tuhan kita dengan sukacita, saudara. Tanpa ada tuduhan, oh ya, aku seharusnya tidak layak, aku tidak boleh. Kenapa? Karena aku orang yang berdosa, karena aku tidak suci, karena aku tidak kudus. Tapi karena darah Yesus yang menyucikan hidup kita, kita boleh punya keberanian untuk datang kepada Allah. Ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Saudaraku, ibadah dengan sukacita dalam ibadah itu ada yang namanya ketulusan, ada yang namanya keikhlasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah itu rasa syukur kita kepada Allah. Ibadah itu bukti kita berterima kasih kepada Tuhan.
Sehingga kita dengan tulus ketika datang ibadah kita mencari Tuhan. Dan terima kasih kita sampaikan kepada orang lain. Ayo kita ibadah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan keyakinan iman yang teguh, ibadah itu membuat iman kita semakin hari semakin teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Darah Yesus menyucikan hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Dasar kita mengalami sukacita, dasar kita mengalami damai sejahtera, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, saudaraku. Dalam Paskah kita sudah menikmati kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, ada pengharapan. Di dalam ibadah ada pengharapan. Ayat ke-23 Ibrani pasal yang ke-10. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang suka menagih janji. Ada banyak orang Kristen yang suka menagih janji. Kenapa? Mengklaim, ya, karena kebenaran firman-Mu ya dan amin, maka Tuhan, saya percaya bahwa Engkau setia. Janji-Mu iya dan amin. Saya percaya Engkau pasti memberkati hidup saya. Itu namanya menagih janji, saudara. Tapi janji itu diberikan ketika ada kesepakatan kedua belah pihak. Janji itu turun karena ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, di sini dikatakan Ia yang menjanjikannya setia. Allah kita itu setia. Firman Tuhan itu akan terus bekerja sampai terjadi penggenapan. Dan saudara, Tuhan tak pernah ingkar janji. Yang sering ingkar janji adalah kita. Sekali lagi, Tuhan tak pernah ingkar janji. Yang sering ingkar janji itu adalah kita. Kesetiaan Tuhan itu tak lekang oleh waktu. Kesetiaan Tuhan itu tak lekang oleh musim. Kesetiaan Tuhan itu tak lekang oleh karena hujan badai, tak lekang oleh karena panas. Tapi kasih Tuhan itu terus menerus. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kasih kita itu terus menerus kepada Tuhan? Satu hal yang perlu kita renungkan, di dalam ibadah ada pengharapan. Kita yang tidak setia, tapi Tuhan itu setia. Kita yang tidak setia karena Tuhan itu setia, Dia sanggup mengampuni kita ketika kita mau berbalik lagi kepada Tuhan. Kuncinya cuma satu, berbalik lagi kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, kita berbalik lagi kepada Tuhan. Nah, karena di dalam Tuhan ada pengharapan, dalam ibadah ada pengharapan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, sukacita ibadah kita itu adalah membuat hidup kita lebih baik, bikin hidup lebih hidup. Karena apa? Ada pengharapan. Kita tidak tertuduh oleh karena dosa kita masa lalu dan hari ini, mungkin hari esok, sehingga membuat kita hidupnya lebih baik. Beribadah membuat hidup lebih baik. Yang setuju katakan amin. Orang yang tidak beribadah, dengan kata lain, oh enggak, di luar sana orang gak beribadah hidupnya lebih baik. Saudaraku, kita hanya bisa melihat dengan mata telanjang, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati.
Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada, membuat hidup kita lebih baik karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pada ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Makanya kebaikan kita itu memberikan, mendorong, memperhatikan dalam pekerjaan baik, ya, itu diambil secara pribadi masing-masing, tidak bisa dilimpahkan, tidak bisa menuntut orang lain untuk melakukan apa yang kita mau, tapi itu dituntut kepada diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk dia, baru itu dikatakan benar. Tapi kalau apa yang harus kamu lakukan untuk dia, itu baru dikatakan salah. Hidup lebih baik ketika kita ibadah, menuntut diri sendiri untuk melakukan apa yang harus saya lakukan untuk dia, untuk orang lain. Kita tidak punya dasar yang kuat untuk menuntut orang lain melakukan apa yang kita mau. Kita tidak punya dasar yang kuat untuk melakukan orang lain melakukan apa yang kita mau. Tapi kita punya kemampuan yang kuat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, COVID-19 membuat kehidupan kacau balau. COVID-19 membuat perekonomian kacau balau, naik turun. COVID-19 membuat pekerjaan kita tidak mengalami percepatan yang signifikan. Kenapa? Ada halangan-halangan yang terjadi dalam tindakan-tindakan kita. Tapi ketika kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, dikatakan ada pengharapan yang membuat hidup kita bisa lebih baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama 1 tahun saya punya kesaksian. Selama 1 tahun, kalau orang lain mengalami kesusahan, saya juga kesusahan. Kalau orang lain mengalami kelaparan, saya juga kelaparan. Kalau orang lain stay at home, di rumah, saya juga mendekam di rumah. Kalau orang lain bergumul dalam sakit penyakit, saya juga mengalami sakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama 1 tahun kita sama-sama bergumul bagaimana keluar dari kesulitan hidup. Kalau orang lain butuh makan, saya juga butuh makan. Kalau orang lain butuh minum, saya juga butuh minum. Kalau orang lain harus bekerja, saya pun dituntut juga harus bekerja. Nah, soalannya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini masih bisa kelihatan saudara dan saya masih sehat, itulah kita mengapa dasar kita harus bersyukur. Dasar kita untuk bisa mengucap syukur karena Tuhan memelihara kehidupan kita sepanjang 1 tahun penuh. Apa yang bisa kita buat, saudaraku? Coba kita renungkan apa yang sudah bisa kita buat selama 1 tahun ini. Kita bekerja, saudaraku, kalau jualan dagang, bisnis sebelum corona iya. Tapi setelah pasca COVID-19 selama 1 tahun ini, jualan itu sangat berat. Ya, saya melihat postingan di Facebook. Seumur 1 tahun ini baru kali ini bungkus paketan. Ya kan? Artinya apa, saudaraku? Dalam menjalani kehidupan kita tidak semudah yang kita bayangkan 1 ditambah 1 sama dengan 2.
1 dikali 1 sama dengan 1. Tapi ada kalanya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa menikmati 5 ditambah 2 sama dengan 5.000. Yang setuju katakan amin. Ada mukjizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan bisa hanya mengenyangkan 5.000 orang. Kita hari ini bekerja hanya punya hasil 52, 52, 52. Tapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Kita menikmati kemenangan Tuhan dan kita hari ini hidup dengan sukacita. Kita dapat beribadah karena kita punya sukacita dalam Tuhan Yesus. Yang setuju kata amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hidup kita menjadi lebih baik. Yang keempat, saudaraku, sukacita ibadah kita itu karena ada upah yang besar menanti. Sekarang saya main kejaran, ya. Yang biasanya ketika kau percaya, kamu pasti dipelihara Tuhan. Tapi di sini ayat di sini mengatakan ada upah yang besar menanti ketika kita ibadah kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, pegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus itu Tuhan yang memegang otoritas kekuasaan dunia ini, ya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, janganlah kamu melepaskan imanmu, karena besar upah yang menantinya. Upahnya itu gak kira-kira, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kita butuhkan, tapi upah yang besar menanti itu sampai kekekalan, sampai surga bakal. Makanya saudaraku, ketika kita melihat fakta, kita bisa depresi, kita bisa stres. Ketika kita melihat dalam kacamata iman, kita bisa percaya bahwa Tuhan itu Allah yang dapat diandalkan. Makanya di sini karena besar upah yang menantinya, makanya kita hari ini ibadah. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, ibadah dengan tekun. Nanti saya mau akhiri dengan melihat, menunjukkan firman Tuhan, apa perbedaan orang yang tekun beribadah dengan orang yang kurang tekun beribadah. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ketika kita tekun beribadah, ketika kita tekun menggandeng tangan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita hidup sehat, dijauhkan dari virus. Kita sehat, kita bisa menikmati hidup bersama dengan orang-orang anggota keluarga kita. Kita bisa menempati hidup dengan saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malah kita tekun beribadah kepada Tuhan. Jangan lagi kita mulai merasa bahwa sudah ada online, ya, online. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah online itu menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, saya percaya bahwa pandemi yang terjadi ini ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah iman kita teruji kesetiaannya kepada Dia? Apakah kita tetap mengandalkan hidup kita kepada Dia, mempercayakan kehidupan kita kepada Dia? Itu
akan teruji oleh waktu, saudara. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tekun itu sama seperti ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu bukan berarti hanya pasrah, saudaraku. Pasrah bongkoan itu tidak melakukan apa-apa. Kalau istilah Jawa, pasrah bongkoan itu tidak melakukan apa-apa. Itu untuk dapat kita dikuduskan itu karena darah Yesus. Tapi untuk dapat kita menikmati janji Tuhan, kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya baru 2 bulan ini merasakan bagaimana harus sering-sering ke rumah sakit karena mengantar istri ke rumah sakit, saudaraku. Selasa, Kamis, kalau terapi seminggu 2 kali. Supaya apa? Punya harapan ketika diterapi cepat sembuh. Tapi lambat sekali rupanya. Penyakit itu minggat. Ya, penyakit itu angkat lambat sekali, saudaraku. Ya, saya baru tahu ternyata membosankan juga pergi ke rumah sakit. Kenapa? Pergi pagi daftar antri, datang sore hari baru ketemu terapisnya, dokternya. 1 hari hanya melakukan nunggu terapi fisioterapi yang cuma berjalan 15-an menit. 1 hari kerja hanya untuk menerima perlakuan jari telunjuk 15 menit. 1 hari pergi pagi pulang sore. Ternyata begitu ya. Tapi harus mengucap syukur. Mengucap syukur pada Tuhan. Nah, saudaraku, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada. Jangan sampai mundur, jangan sampai lalai, jangan sampai malas untuk beribadah. Ibadah membuat iman kita semakin hari semakin kuat. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ingat saudaraku, ketika kita mundur berarti kita bakal binasa. Jadi kalau kita melarikan diri daripada Tuhan, bisa kelar hidup kita. Kalau bahasa gaulnya, kelar hidup lu. Ya. Kalau kita mengundurkan diri dari kebaikan Tuhan, mengundurkan diri dari tangan Tuhan, hidup kita jadi kacau balau. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau tidak percaya, silakan dibuktikan sendiri. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang berikutnya, saudaraku, kita selesaikan sedikit lagi. Jaga kekudusan hidup. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kembali untuk dapat melihat Tuhan dan menghadap Tuhan, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, kita dikatakan harus kudus. Syaratnya kudus. Tidak ada syarat yang lain. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita undur daripada Allah, kita akan mengalami yang namanya kepahitan. Kita akan mengalami yang namanya membuat kekacauan. Kita menjadi orang yang kacau, dikatakan, saudara. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, janji Tuhan ketika kita ibadah dengan tekun dan setia, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan demikian, saudaraku. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Pastikan saudara,
menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Akan mengasihi kita seperti anaknya sendiri, seperti saudara mengasihi anak saudara jika saudara merasa bahwa itu anak saudara. Ya, akan menjadi milik kesayangan. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu yang tahu benar, itu tidak dilakukan. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah itu bedakan. Orang yang setia dengan yang tidak setia, orang yang beribadah dan tidak beribadah. Jika Tuhan memberikan hal yang sama kepada orang yang berbeda, itu namanya tidak ada keadilan di dalam Tuhan. Tapi untuk masalah yang umum itu sama. Contoh, matahari diberikan kepada semua orang, udara diberikan kepada semua orang, hujan diberikan kepada semua orang, panas diberikan kepada semua orang. Tapi untuk bisa menikmati hal-hal khusus hanya orang-orang yang setia. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa menikmati janji Tuhan hari. Tuhan akan membedakan orang yang setia dan tidak setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam berkat nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini menyediakan hidupnya untuk beribadah kepadamu. Berkati sesuai dengan janji firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan akan membedakan orang yang setia dengan orang yang tidak setia, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan memberkati dengan kapasitasnya dan kesanggupannya. Karena Tuhan itu setia, maka orang-orang yang mendekat kepadanya akan diberikan sesuatu yang spesial dalam hidupnya. Jika kau percaya, katakan amin. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Yesus, berkati umat-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah mengikuti dan menerima berkat firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat hari ini Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Dan sekarang Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur Tuhan, tahu setiap jerih lelah mereka Tuhan. Umat-Mu diberkati dengan berlimpah-limpah. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku diberkati. Berkati
mengucap syukur kepada Tuhan buat berkatnya yang dilimpahkan buat sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa doa berkat daripada Tuhan. Di dalam berkatnya, jika engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, berkat-berkat ini akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Di dalam berkat nama Yesus, kami mau berdoa buat pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa datang untuk ibadah karena satu halangan, karena satu masalah, karena satu sakit penyakit. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan lepaskan segala pergumulan dan sakit penyakitnya. Di dalam berkat nama Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan keluarganya, yang kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan umat-Mu yang percaya dan setia di tempat ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan di dalam berkat nama Yesus. Marilah kita pulang dengan sukacita dan dalam damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati suami saudara, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seisi rumah saudara. Di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus yang perkasa dan ajaib. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu akan datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, diberkati usaha saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati warung saudara, diberkati jerih lelah saudara. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok dalam